Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan pertemuan setelah UTS sampai sebelum UAS. Jadi di pertemuan ini kita hanya fokus membahas Microsoft Excel dan rumus-rumusnya. Langsung saja kita ke pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel ataupun spreadsheet. Jadi, berbeda dengan Microsoft Word, jika Microsoft Word itu mengolah kata, kalau Microsoft Excel mengolah angka. Intinya perbedaannya itu. Untuk cara membukanya sama seperti Microsoft Word yang tadi, tekan ikon yang ada di bawah, pojok ini, start, pilih alih program jika tidak ada di sini, dan nanti diarahkan ke Microsoft Office jika belum memiliki Microsoft Excel. Jika sudah memiliki Microsoft Excel, tinggal kita cari Microsoft Excel. Selanjutnya, langkah-langkah membuka Microsoft Excel. Di sini ada beberapa langkah. Di sini adalah dokumen area. Nanti kita akan mengedit angka di sini. Di sini sel aktif. Ini kolom-kolomnya. Nah, di sini ada baris. Ini baris angka. Di sini ada insert worksheet, lembaran-lembaran, tab worksheet. Ini adalah tabnya, tab lembarannya. Status bar, ini status. Ini horizontal scroll bar untuk scroll slide. Ini vertical scroll bar. Ini zoom in, zoom out. Ini tampilan layar. Ini kolom. Ini adalah formula bar. Ini tombol ukuran yang untuk mengecilkan, menghilangkan sementara, menghilangkan selamanya. Ini tombol bar untuk kita mengedit nanti. Ini ada title bar, judulnya. Ini ada menu bar juga. Menu-menunya kita ada di menu home, insert, layout atau seterusnya. Ini ada quick access untuk undo, redo, dan menyimpan. Ini button office, ada office button. Ini untuk lari ke file, untuk menyimpan, print, dan lain sebagainya. Lanjut saja ke formula dasar Microsoft Excel. Formula dasar Microsoft Excel itu ada sum, max, min, average, dan count. Sum itu untuk menjumlahkan, max untuk mencari nilai terbesar, min mencari nilai terkecil, average mencari nilai rata-rata, dan count untuk menjumlahkan, untuk memanggil. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini misalnya contohnya adalah di sini kita ingin menjumlahkan gaji bersih nih dari yang ini sampai sini. Langsung saja sama dengan sum dalam kurung, langsung kita blok tabelnya, enter. Nah, nanti di sini akan menjumlahkan semuanya secara otomatis. Selanjutnya adalah max. Misalnya kita ingin mencari nilai terbesar dari gaji bersih, kita akan menggunakan rumus max. Kita blok, enter. Nah, jadi dari total 7 orang ini, siapa sih gaji yang paling gede, berapa sih gaji yang paling gede. Nah, dia akan muncul. Sedangkan untuk mencari nilai gaji terkecil, kita akan mulai rumus min. Kita blok lagi, tinggal enter. Nah, nanti dia akan menjumlahkan secara otomatis. Oke, selanjutnya tadi ada rumus apa saja, average dan count. Untuk average sendiri itu adalah nilai rata-rata average. Misalnya kita ingin tahu nih nilai rata-rata dari gaji di sini dari 7 orang, berapa sih, tinggal kita enter saja. Nah, nilai rata-rata akan muncul. Selanjutnya count. Nah, itu untuk menjumlahkan ada beberapa kolom sini. Kalau sum kan menjumlahkan hasil yang ada dalam kolom. Kalau kontak itu cuma menjumlahkan ada berapa kolom atau berapa orang sih. Nah, nanti ada 7 gitu. Oke, selanjutnya
yaitu operasi aritmatika Microsoft Excel. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpagatan, presentasi. Jadi ini tinggal ikuti saja. Jika perpagatan itu nanti tinggal dikasih tanda kutip di atas, jika presentasi tinggal dikasih persen saja. Kayak untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, gimana sih cara penggunaannya? Misal begini. Nah, di sini kita ingin menambahkan jumlah gaji ditambah pajak misal. Jadi gini, ketiknya tinggal kasih tambah plus saja. Nah, nanti dia akan menjumlahkan sendiri secara otomatis. Jika untuk pengurangan, tinggal ganti tanda plus itu menjadi tanda pengurangan. Maka dia akan mengurangi secara otomatis. Untuk perkalian itu tandanya adalah bintang atau yang ada di angka 8. Jadi si pembukaan dengan angka 8 maka akan muncul bintang seperti ini. Langsung kita kalikan dan enter. Ini hasilnya banyak ya, banyak. Jadi ambil contoh yang lain. Misal yang ini dikalikan dengan 3, jumlahnya dikalikan 3, nanti dia akan mengkalikan secara otomatis. Lalu untuk pembagian gimana sih? Untuk pembagian misalnya dari 10.500 ini ingin dibagi 2, 3 atau yang lainnya. Jadi untuk simbol pembagiannya itu garis miring saja. Ini dibagi 3, kita klik, maka akan terbagi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu rumus dan fungsi right, left, mid, upper, lower, proper, dan if. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kita cari gampang berdasarkan contoh. Oke, di sini rumus right itu fungsinya apa sih? Jadi rumus right itu kita akan mengambil huruf dari kanannya saja. Misal kita ingin mengambil huruf semua dari kolom ini, tinggal kita sama dengan right, tutup kurung, kita klik tagnya. Nah, di sini huruf semua itu ada berapa huruf? Ada 5, jadi langsung kita gunakan tanda baca. Ingat tanda bacanya itu setiap laptop atau PC itu berbeda. Ada yang titik koma, ada yang koma saja. Karena kan di sini saya menggunakan koma saja, maka saya akan menggunakan koma saja. Dan langsung klik 5 dan enter. Nah, sedangkan mid, kalau mid itu apa sih? Sesuai dengan artinya mid itu tengah. Jadi kita akan mengambil huruf yang ada di tengah. Misal kita ingin mengambil huruf kecil, langsung. Tapi untuk mid itu penggunaannya agak sedikit berbeda. Misal kita ingin mengambil huruf kecil ini, kita harus menghitung dulu dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf kecil kan diawali huruf K. Huruf K itu huruf ke-7 dari kiri. Maka di sini kita ke 7 dan kecil itu ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Kita langsung kasih tanda baca dan 5 untuk mengambil 5 huruf saja kecil. Selanjutnya ini rumus left. Sesuai dengan artinya left itu kiri. Jadi kita akan mengambil huruf yang ada di kirinya saja. Kita ingin mengambil huruf ada 5 huruf. Jadi kita klik dulu, lalu klik 5 dan enter. Untuk selanjutnya ya ini saja kita contohkan untuk mengkecilkan semua huruf. Nah, ini contohnya misalkan ini kan masih berantakan ya, nama sekolahnya ada huruf besar, huruf kecil. Untuk mengkecilkan semua huruf, ya ini kita akan menggunakan rumus upper.
operator, langsung klik teks yang ingin dikecilkan semua. Nah, upper, lower untuk mengecilkan huruf, yakni lower. Maaf, lower. Nah, sedangkan untuk membesarkan semua huruf, yakni upper. Klik enter. Untuk huruf besar di awal saja, kita akan menggunakan rumus proper. Nah, selanjutnya yakni rumus if. Rumus if itu gimana sih penggunaannya? Untuk contoh di sini, kita hapus dulu yang ini. Contoh di sini, sebuah murid dinyatakan lulus apabila nilai rata-ratanya di atas 65. Jika di bawah 65, maka sebuah murid dinyatakan tidak lulus. Nah, gimana sih cara membuatnya? Secara membuat kriteria itu secara otomatis tanpa harus mengetiknya satu-satu. Jadi langsung saja begini, sama dengan if dalam kurung, kita klik nilai rata-rata di sini lebih besar dari 65, langsung kasih tanda baca, kasih kriteria di sini lulus. Untuk selebihnya tidak lulus. Langsung klik enter. Nah, ini tinggal klik 2 kali. Nanti kriteria itu akan terbuat secara otomatis tanpa harus memindahkannya satu-satu. Oke. Lanjut, selanjutnya pengertian lookup. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja. Nah, lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga apartemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian, seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. Langsung saja di sini pengertian lookup dan lookup di sambil berjalan. Oke, di sini ini hapus dulu. Oke, di sini saya sambil menjelaskan pengertian lookup. Lookup itu seperti yang sesuai dengan namanya, lookup for vertical lookup, yakni mencari data dari kiri ke kanan, seperti data yang ini, tabel gaji ini. Gimana sih cara penggunaannya? Jadi begini, lookup, langsung untuk lookup value kita klik yang ini, pakai tanda baca, kita blok. Jika kita ingin mencari gaji pokok itu ada di kolom kedua, maka kita klik yang kedua untuk kolom depannya dan false. Ini yang kita ke bawah, enter. Nah, jadi di sini gaji pokok setiap golongan itu akan terlihat dan terisi secara otomatis. Sedangkan untuk lookup itu sesuai dengan namanya horizontal lookup, yakni mencari data dari atas ke bawah. Gimana cara penggunaannya? Lookup, langsung saja lookup. Nah, untuk value kita klik dulu yang golongan, habis itu cari data yang dari atas ke bawah. Nah, ini data dari atas ke bawah. Jika seperti ini, maka kita kunci dulu menggunakan efek plus F4. Selanjutnya kita lihat pajak itu ada di, kita yang mencari pajak kan, kapan coba pajak bank, dan kita ada di kolom berapa, ada kolom kedua, kita klik angka 2 dan false, enter.
seperti ini. Oke, mungkin cukup, kita cukupkan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.